Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Isimomah. Saya dari jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 11 Maret. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Representation of the Form of Patriarchal Resistance in the Film Mulan, atau representasi perlawanan dari bentuk-bentuk patriarki yang ada di dalam film Mulan. Seperti yang ada pada judul, artikel ini membahas tentang representasi unsur kepahlawanan dalam film Mulan, namun dalam hal ini pahlawan pada film Mulan adalah seorang perempuan, yaitu seorang tokoh bernama Mulan. Dalam penggambarannya pada film tersebut, Mulan tidak hanya seorang pahlawan yang berjuang melawan penjajah, tetapi juga seorang perempuan yang melawan praktik budaya patriarki yang telah membelenggu kehidupan perempuan di latar belakang film Mulan ini sendiri. Mulan sebagai perempuan. Sebagai seorang perempuan, Mulan dibesarkan dengan stereotip bahwa seorang perempuan hanya diperbolehkan untuk mengurus urusan domestik saja atau urusan rumah tangga saja. Hal ini sangat terlihat ketika Mulan mulai menunjukkan bakatnya sebagai seorang pejuang. Mulan mengalami penolakan dari orang-orang di sekitarnya dan juga ibunya sendiri. Bahkan Mulan diminta untuk menyembunyikan kemampuannya. Perempuan-perempuan dalam film Mulan pun diberikan standar untuk menentukan apakah mereka perempuan yang baik atau tidak baik. Contohnya, seperti bahwa perempuan yang pendiam, anggun, dan tenang adalah perempuan yang baik, perempuan yang pantas untuk dijadikan istri. Penyihir-penyihir perempuan. Di dalam film Mulan, terdapat seorang perempuan lain dengan kemampuan pejuang yang sama seperti Mulan. Tokoh perempuan itu bernama Xian Lang, yang bahkan karena kemampuannya disebut-sebut sebagai seorang penyihir. Dalam konteks ini, kata penyihir memiliki konotasi negatif dalam budaya dan masyarakat. Pada faktanya, dalam sejarah dan pandangan masyarakat umum, penyihir diidentikan dengan gambaran perempuan tua, dengan hidung lancip, rambut panjang, dan naik sapu terbang. Keidentikan penyihir terhadap perempuan seolah sudah sangat melekat. Bahkan, jika kita mengetik kata penyihir pada kolom pencarian internet, maka gambar yang muncul hampir semua berupa sosok perempuan tua dengan hidung lancip dan jubah berwarna gelap serta topi kerucut yang menjulang tinggi ke atas. Bahkan jika bahkan jika gambar yang muncul bukan seorang perempuan tua, tetap saja gambar yang muncul kebanyakan akan berupa seorang perempuan. Dalam dongeng anak-anak seperti Putri Salju, Putri Tidur, dan sejenisnya, penyihir pun digambarkan sebagai seorang perempuan. Selain itu, membicarakan soal sihir, tentu kita tidak bisa lepas dari fakta kelam dalam sejarah mengenai perburuan penyihir di Eropa pada abad pertengahan. Perburuan penyihir ini 70% korbannya adalah perempuan. Mereka dikaitkan dengan berbagai musibah yang terjadi pada masa itu dan diadili secara keji serta tanpa bukti yang jelas. Mulan sebagai pejuang. Sebagai seorang perempuan dan pejuang, kita dapat melihat pada film Mulan bahwa tokoh Mulan sendiri bukan saja hanya menjadi seorang pahlawan yang menyelamatkan bangsanya, akan tetapi juga seorang perempuan yang memperjuangkan hak serta kebebasannya untuk mengekspresikan diri, untuk mengembangkan kemampuan dirinya, karena semua dimulai dari diri sendiri. Begitu juga dalam hal memperjuangkan hak sebagai seorang perempuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.